Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang hari ini nggak masuk siapa? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Ibu mau bertanya, siapa yang pernah lihat es batu di luar lemari es? Saya, Bu. Oke, apa yang terjadi sama es batu tersebut? Cair, Bu. Oke, jawabannya benar dan itu adalah terkait materi kita hari ini, yaitu perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Jadi, perubahan wujud benda itu adalah perubahan suatu zat satu ke zat yang lainnya. Nah, contohnya wujud benda itu, Ibu punya sebotol air minum. Nah, air itu termasuk benda apa? Cair, Bu. Ya, air itu memang termasuk benda cair. Lalu, benda padat yang ada di dalam kelas kita ini apa aja? Meja, kursi. Pintu. Nah, itu termasuk benda padat. Lalu, contoh dari wujud gas, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, jadi contoh benda zat itu yaitu seperti udara, seperti asap dan uap, itu termasuk benda gas. Nah, setelah itu ibu punya sebuah video yang akan ibu tayangkan mengenai perubahan wujud benda. Mari kita simak bersama biar kalian semua paham tentang perubahan wujud benda. Ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud. Udah siap? Yuk perhatikan. Bagaimana sih perubahan wujud? Padat. Wujud padat jika berubah menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Kalau cair menjadi padat namanya membeku. Selanjutnya, kalau cair menjadi gas itu namanya menguap. Kalau gas menjadi cair namanya mengembun. Kalau gas ke padat jadi apa? Namanya menyublim atau menyublim. Sebaliknya, dari padat ke gas namanya juga sama, menyublim. Untuk lebih tahu seperti apa mencair, membeku, mengembun, menguap, atau menyublim dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan seperti apa itu mencair. Contohnya, misalnya coklat dimasak. Batangan coklat yang berbentuk padat, dipanaskan. Ketika berapa menit kemudian akan berubah menjadi coklat cair atau mencair. Jadi, benda padat jika dipanaskan akan mencair atau melebur menjadi wujud bentuk cair. Selanjutnya, membeku. Perhatikan lagi seperti apa itu membeku. Pernah buat es krim atau agar ya? Contohnya aja deh, es krim. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, es krim itu berbentuk cairan. Adonannya berbentuk cairan. Kita masukkan ke dalam tempat-tempat kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas.
Setelah berapa jam atau berapa lama akan membentuk seperti benda padat atau membeku. Jadi benda cair apabila didinginkan akan membeku seperti es krim ini. Selanjutnya menguap, ya, menguap. Contohnya adalah bensin. Nah, bensin jika dalam keadaan tertutup, ditutup, tidak berkurang isinya. Tapi kalau misalnya bensinnya itu tutupnya dibuka, udah berapa jam kemudian itu isinya berkurang. Kemana itu bensinnya? Ternyata bensin itu kalau dibuka tutupnya, wadahnya akan menguap. Bensin itu benda cair. Apabila dibiarkan dalam tutup yang terbuka, akan menguap. Selanjutnya mengembun. Bentar dulu. Kalau menguap jadi apa? Jadi bentuk gas. Ya, selanjutnya mengembun. Mengembun. Pernah lihat bunga kalau di pagi hari ada apanya? Ya, ada titik-titik embun. Itu adalah contoh dari perubahan bentuk gas menjadi cair, yaitu titik-titik embun. Selanjutnya menyublim. Menyublim. Biasanya di dalam lemari ada benda yang digantung selain pakaian. Baunya harum. Itu namanya apa? Camper. Camper akan mengalami peristiwa menyublim, yaitu dari bentuk padat menjadi gas. Awalnya camper itu bentuknya padat. Semakin lama campernya akan habis atau berkurang. Kemana dia? Dia akan berubah menjadi dalam bentuk gas. Peristiwa dari padat menjadi gas namanya menyublim. Begitu juga jika gas menjadi padat. Nah, itu tadi video tentang perubahan wujud benda. Setelah kalian melihat video tersebut, Ibu akan melakukan suatu percobaan mengenai perubahan wujud benda. Nah, sekarang kalian dipersilakan duduk per kelompok. Nah, setelah itu kalian silahkan memperhatikan yang akan Ibu lakukan. Nah, sekarang di sini Ibu punya sebotol air minum, kompor listrik. Nah, kita akan melakukan percobaan menggunakan air. Jadi Ibu akan memasukkan sebotol air minum ini ke kompor listrik. Kita tuangkan semua. Kita tunggu hingga airnya mendidih. Nah, sekarang air yang kita rebus sudah mendidih. Kita akan lihat perubahan seperti apa. Nah, setelah kita membuka tutup pancinya, terdapat uap air. Nah, uap air ini adalah suatu perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Nah, ini disebut dengan menguap. Nah, setelah itu kita lihat di tutup panci. Nah, di tutup panci ini terdapat butiran-butiran air di mana benda gas berubah menjadi cair. Ini disebut dengan mengembun. Nah, setelah kalian mengamati atau memperhatikan percobaan yang Ibu lakukan, Ibu mempunyai beberapa soal yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian.
kelompok. Nah, setelah kalian mengerjakan soal yang ibu berikan dan tadi kalian sudah mengamati percobaan yang ibu lakukan dan sebelumnya juga telah ditayangkan video tentang perubahan wujud benda. Sekarang ibu mau tanya, kalian ada yang bisa nggak nyebutin contoh lain dari perubahan wujud benda yang selain di eksperimen tadi? Saya, Bu. Ya, Wulan apa? Es krim, Bu, mencair kalau Wah, kena pinter. panas. Wulan pintar, tepuk tangan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah perubahan benda adalah perubahan dari wujud satu ke wujud yang lainnya. Nah, kita tadi ibu sudah melakukan percobaan dan kalian mengamatinya, yaitu contohnya perubahan air yang dipanaskan lama-lama akan menjadi uap air. Nah, uap air tersebut menempel pada tutup panci yang bila mana kita buka tutup pancinya ada butiran air disebut dengan mengembun. Nah, jadi kita hari ini telah belajar tentang menguap dan mengembun. Setelah itu ibu akan bertanya sama kalian, perubahan wujud benda itu ada berapa sih? Siapa yang tahu? Ada 6, Bu. Oke, ada 6. Apa aja ya, sebutin. 6. Membeku, Ya. mencair, Ya. menguap, Ya. mengembun, mengkristal, menyublim. Oke, benar. Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Oke, setelah ini ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian lakukan di rumah bersama kelompok kalian ya. Nanti ibu bagikan tata cara melakukan percobaannya. Silahkan ketua kelas dibagi ke setiap kelompoknya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa selesai. Pelajaran ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.